Eh, Dola, bosenlah. Setiap hari sekolah terus. Ada tugas, banyak PR, ada ulangan juga. Kapan ini semua berakhir? Sekolah dari Senin sampai Jumat lah. Coba kalau sekolah Senin saja, kan enak. Aduh, Dola sudah bosan sekolah. Aduh, sampai kapan ya Dola harus begini? Dola. Ada Pak Guru. Dola, Bapak lihat. Kenapa sekarang Dola ini malas sekali untuk belajar. Banyak tugas-tugas Dola tidak kumpul. Lalu ulangan juga banyak, nilainya dapat kecil. Kenapa begitu Dola? Dola, bosenlah Pak Guru. Loh, kok bosen? Sekolah ini adalah demi kebaikan Dola. Kita sekolah supaya Dola bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung, bisa berpikir, dan nanti Dola bisa melanjutkan sekolah tinggi sesuai dengan cita-cita Dola. Kalau Dola dari sekarang malas belajar, bagaimana bisa naik kelas? Bagaimana bisa sekolah tinggi? Oh, gitu ya Pak Guru ya? Iya. Dan kalau kamu malas, bukan cuma Dola yang rugi, tetapi Dola juga berdosa karena Tuhan tidak suka anak yang malas. Oh, masa Pak Guru? Iya, Tuhan mau setiap anak-anaknya menjadi anak yang rajin. Nah, karena kamu masih anak-anak, Tuhan mau Dola rajin di sekolah. Oh, gitu ya Pak Guru. Nah, harus belajar dengan rajin supaya Dola nanti masa depannya bagus dan juga disayang oleh Tuhan. Oke lah. Bertemu lagi di Sekolah Minggu GKY Palembang bersama Rahel, adalah Sekarin dan Dio. Wah, kita siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Betul Lause. Oh, Sekarin, tadi sebelum sekolah minggu ya, ada teman kita Dola loh Lause. Iya. Adik-adik tahu Dola kan yang tadi di Yang tadi. sebelumnya? Iya. Dola itu diceritanya malah sekolah nih adik-adik. Adik-adik bagaimana nih sekolah online-nya? Masih semangat? Atau seperti Dola? Lause masih semangat mengajar di sekolah? Masih dong Wah, Lause. hebat. Lause di sini masih semangat mengajar. Adik-adik juga ya di rumah ya harus semangat Semangat sekolah. Walaupun semua kegiatan kita online, adik-adik sekolah online, papa mama kerja online, Lause mengajar online, tapi tetap adik-adik penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita loh adik-adik. Bayangkan tidak semua teman-teman kita bisa sekolah, tidak semua orang-orang bisa bekerja di masa pandemi ini.
Jadi adik-adik harus selalu belajar melihat kasih Tuhan di dalam setiap keadaan ya adik-adik ya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, sungguh indah di dalam setiap hidup kita. Mari adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Indah. Alsa undang adik-adik berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, langsung ajak kita semua berdoa ya sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penjagaan sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dan kami saat ini kembali Tuhan di ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui cerita hari ini kami boleh belajar dan kami semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita bersama-sama nyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu yang bikin kita tetap bisa bersukacita di masa ini ya Lasa. Betul sekali Lasa. Kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Mari kita nyanyikan bersama. Adik-adik boleh ikuti gerakan Lasa-Lasa ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih bersemangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
kira-kira adik-adik yang di rumah sudah siap belum ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, coba Rasa lihat dulu ya. Oh, sudah duduk rapi, sudah siap dengan Alkitabnya. Oke deh, kalau serasa kita semua siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar satu lagu baru adik-adik yang mengajarkan kita bahwa kita mau melayani Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan setiap tingkah laku kita. Mari kita sama-sama belajar lagu ini bersama-sama dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini berjudul Ku Ingin Melayanimu. Biarlah lagu ini mengingatkan kita agar kita selalu melayani Tuhan ya adik-adik ya. Mari Lausa ajak adik-adik untuk bersikap doa yang baik. Adik-adik boleh melihat liriknya di layar dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ku ingin melayanimu di dalam seluruh hidupku. Dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, menyembahmu Yesus. Ku ingin melayanimu di dalam seluruh hidupku. Dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, menyembahmu Yesus. Jadikan aku teladan dalam perkataan dan tingkah laku, dan dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Jadikan aku teladan dalam perkataan dan tingkah laku, dan dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu, dan dalam kasih, dan dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Mari adik-adik, saat ini Lausa ajak kita semua untuk menutup mata, melipat tangan kita, dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Lausa akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Lausa Syung-Syung yang akan menceritakan firman-Mu hari ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ya hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada adik-adik. Adik-adik tahu dengan sebuah kata guru? Nah, iya, pasti adik-adik tidak asing ya dengan kata ini guru. Nah, guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya mengajar. Nah, kalau orang yang diajar itu namanya murid. Nah, pasti adik-adik sudah sering mendengar kata ini, guru. Nah,
di sekolah ada guru ya yang mengajar adik-adik, dan posisi adik-adik di sekolah itu sebagai seorang murid. Nah, dulu Lao-Tzu juga sebagai seorang murid ketika Lao-Tzu masih sekolah. Hari ini Lao-Tzu akan bercerita tentang seorang guru dan seorang murid. Nah, adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Apakah guru ini seperti guru adik-adik di sekolah? Mungkin guru adik-adik di sekolah suka marah atau suka mengingatkan adik-adik, atau guru di sekolah adik-adik orangnya baik, ramah, dan selalu mendidik adik-adik dengan baik. Nah, kita mau dengar ya ceritanya hari ini. Nah, hari ini Lao-Tzu akan bercerita tentang seorang guru yang bernama Paulus. Adik-adik tahu Paulus? Ya, adik-adik mungkin telah mendengar cerita ini ya. Beberapa minggu yang lalu Lao-Tzu Rahel telah menceritakan tentang Bapak Paulus. Nah, hari ini Lao-Tzu mau cerita juga tentang Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini adalah seorang guru adik-adik. Dia mengajar dalam nama Tuhan. Nah, Lao-Tzu buka Alkitab ya, yang mengatakan bahwa Bapak Paulus ini adalah seorang guru. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-28. Lao-Tzu bacakan buat adik-adik. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Nah, di sini dijelaskan bahwa Paulus yang dulu namanya adalah Saulus adalah seorang guru yang mengajar di dalam nama Tuhan. Nah, Paulus ini mempunyai seorang murid adik-adik yang bernama Timotius. Nah, kita juga bisa lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, di sini dikatakan bahwa Timotius adalah seorang murid. Nah, kita mau lihat siapa Timotius ini adik-adik. Adik-adik apakah sudah mengetahui siapa Timotius? Mungkin sebagian adik-adik sudah mengetahui siapa Timotius ini. Nah, Lao-Tzu jelaskan ya sekilas siapa Timotius. Timotius ini tumbuh besar di kota Listra. Nama ibunya adalah Eunike. Nama neneknya Lois. Nah, adik-adik bisa lihat ini di 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, ibunya dan neneknya ini adalah orang yang percaya pada Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus. Jadi, Timotius ini sejak kecil diajarkan akan pengenalan akan Tuhan. Jadi, sejak kecil diajarkan tentang Tuhan Yesus oleh ibu dan neneknya. Nah, karena pada saat itu tadi Paulus sudah bacakan di Kisah Para Rasul, Paulus itu sedang berada di Listra. Nah, Paulus bertemu dengan Timotius. Nah, ketika Paulus mengetahui latar belakang Timotius, jadi Paulus ini sudah dengar-dengar Timotius ini anak siapa. Tadi sudah Lao-Tzu bacakan ya, anak dari Eunike dan neneknya Lois. Nah, Timotius ini orang yang takut akan Tuhan, jadi sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena Paulus tahu latar belakang Timotius, nah, Paulus mengajak Timotius untuk menemaninya melanjutkan perjalanan memberitakan Injil. Nah, jadi kalau adik-adik baca, Paulus ini ya mengajak beberapa orang ya. Kalau adik-adik masih ingat cerita beberapa minggu lalu, Rahel, Paulus itu bersama-sama Barnabas dalam memberitakan Injil. Nah, saat ini Paulus mengajak Timotius dalam perjalanan memberitakan Injil. Di sepanjang perjalanannya, Paulus ini melatih Timotius adik-adik. Jadi mengajar Timotius untuk apa? Untuk memberitakan pelayanan, untuk memberitakan Injil. Jadi dilatih Timotius ini ketika ya dalam perjalanan memberitakan Injil. Nah, jadi Timotius diajar oleh Paulus ketika dalam perjalanan ke kota-kota dalam memberitakan Injil. Nah, adik-adik mau tahu bagaimana sikap Timotius ketika diajar Paulus? Apakah Timotius ini bandel ketika diajar oleh Paulus? Apakah tidak taat ketika Paulus mengajar? Nah, apakah Timotius tidak bandel dan taat pada Paulus?
Nah, kita bisa lihat adik-adik apa yang menjadi sikap Timotius. Kalau bacakan, itu terdapat di 2 Timotius 3 ayat 10. Kalau bacakan ya, 2 Timotius 3 ayat 10. Kalau bacakan untuk adik-adik, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, di sini maksudnya tetapi engkau itu maksudnya Timotius. Tetapi Timotius telah mengikuti ajaranku. Ajaranku itu maksudnya ajaran dari Paulus. Nah, tadi Paulus mengajar di dalam nama Tuhan. Jadi ketika Timotius diajar oleh Paulus, dia taat adik-adik. Dia mengikuti setiap ajaran Paulus adik-adik. Ajaran Paulus di dalam Tuhan. Jadi Timotius itu tidak bandel adik-adik dan tidak taat ya, tetapi Timotius taat akan ajaran Paulus. Nah, Paulus pun sebagai guru, Paulus merasa bangga punya murid seperti Timotius, karena Timotius telah menemani Paulus dan telah mengikuti ajaran-ajarannya dalam kesabaran, dalam ajarannya Timotius mengikuti Paulus. Dan dalam perjalanan itu tidaklah mudah. Timotius setia dalam mengikuti Paulus. Nah, Paulus juga sering mendoakan Timotius sebagai muridnya. Adik-adik bisa baca di 2 Timotius 1 ayat 3. Nah, adik-adik, hari ini kita bisa belajar bagaimana kisah seorang guru dan murid ya yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Paulus dan Timotius. Timotius sebagai murid, dia taat dan mengikuti semua ajaran Paulus sebagai gurunya. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang sekarang masih sekolah? Apakah adik-adik taat dan mengikuti ajaran guru di sekolah? Nah, adik-adik dan Lause juga merupakan murid Tuhan Yesus. Apakah adik-adik dan Lause taat dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus? Lause harap ya adik-adik taat dan mengikuti ajaran guru di sekolah, ajaran papa mama di rumah, dan ajaran Tuhan Yesus melalui kitab suci atau kitab ini. Setiap minggu kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik boleh setia belajar firman Tuhan, taat dan mengikuti ajaran firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hari ini kita belajar adik-adik seperti Timotius, di mana dia taat dalam mengikuti ajaran Paulus. Ajaran Paulus di dalam Tuhan. Sebagai murid dia taat, tidak bandel mengikuti ajaran gurunya. Nah, seperti ayat hafalan yang akan kita baca hari ini adik-adik, yang terdapat dalam Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya bacakan sekali lagi. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sebagai murid, adik-adik taat kepada guru di sekolah, pada orang tua, dan kepada firman Tuhan yang adik-adik pelajari setiap minggu dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari Lause ajak kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar seperti Timotius ya Tuhan, di mana dia taat dan mengikuti ajaran gurunya Paulus, di mana Paulus mengajar ajaran Tuhan Yesus dan Timotius mengikutinya, mengikuti teladan Paulus dan taat pada Paulus, taat pada ajaran Paulus. Ya Tuhan, kiranya kami sebagai murid-murid di sekolah dan di rumah kami boleh taat pada guru-guru kami, pada orang tua kami, dan juga taat pada Tuhan melalui firman Tuhan yang kami pelajari setiap minggu, yang kami dengar setiap minggu.
Kiranya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita ya dari Lause Syucung. Kita bisa lihat bahwa Paulus bangga ketika dia mempunyai murid seperti Timotius yang taat. Dari cerita ini kita juga belajar untuk taat seperti Timotius. Nah, kita adik-adik semua yang ada di rumah dan masalah taatnya kepada siapa? Taatnya kepada firman Tuhan, dan khususnya adik-adik yang masih sekolah taat juga kepada nasihat dan perintah dari orang tua dan juga guru ya adik-adik. Oke, kita saat ini akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh menitipkannya ke papa dan mama untuk nanti diantarkan ketika kita sudah kembali bergereja, ataupun boleh minta tolong papa mama untuk mengirimkan di nomor yang ada di bawah ini. Kita mau sama-sama mempersiapkan persembahan kita sambil menyanyikan satu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Lause undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi sambil menggerakkan badan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita mau katakan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk bersekolah minggu, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami, biarlah boleh menjadi berkat dan pelayanan dalam gereja kami. Kiranya Tuhan juga berkati firman yang sudah kami dengar, biarlah firman Tuhan boleh tumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, dan kami mau serahkan setiap aktivitas kami setelah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah selesai ya, Lause ya. Betul sekali Lause Karin, tapi jangan lupa setelah ini adik-adik akan bertemu teman-teman dan juga Lause di Google Meet. Jadi selamat berdiskusi, sharing, dan saling mendoakan ya di Google Meet. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.